Berjumpa lagi dengan channel Jorgi Pasaribu. Kali ini kita akan bahas seorang pengusaha Batak, orang terkaya di Indonesia saat ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share, supaya kami bertambah semangat untuk upload video lainnya. Terima kasih. Nama Donald Sihombing memang jadi perbincangan lantaran statusnya sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Dilansir dari majalah Forbes pada tahun 2019, Donald Sihombing menempati peringkat 14 di antara 21 nama orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan data dari Forbes, selain mendapatkan predikat orang terkaya di Indonesia, Donald pun menempati peringkat 1605 dalam daftar miliarder dunia. Forbes memperkirakan kekayaan Donald Sihombing mencapai 1,4 miliar US dollar atau setara dengan 19,6 triliun rupiah. Donald adalah seorang pengusaha konstruksi di Indonesia, yang merupakan lulusan teknik sipil dari salah satu universitas di Amerika Serikat dan pendiri sekaligus direktur utama PT Totalindo Eka Persada. Di dalam perusahaannya ini, Donald merupakan pemegang saham terbesar dan memiliki 74% saham perseroan. Menurutnya, Totalindo berada di jajaran elit perusahaan konstruksi swasta yang mampu menyelesaikan proyek konstruksi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Donald Sihombing merintis karirnya di bidang konstruksi dimulai dari nol. Karena Donald tidak memiliki silsilah keluarga pengusaha atau mewarisi bisnis keluarga. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Jadi bisa dipastikan bahwa profesinya yang saat ini dicapai adalah hasil rintisan pribadinya. Donald pun disebut memiliki pengalaman di bidang konstruksi lebih dari 33 tahun. Sebelum mendirikan Totalindo, Donald bekerja sebagai site manager di Shimizu Corporation Indonesia, PT Balfour Beatty Sakti, dan PT Total Bangun Persada. Sebelum dirinya mendirikan perusahaan dan menjadi direktur utama, ia hanya seorang karyawan biasa di PT Total yang biasanya bekerja hingga 20 jam sehari. Namun akhirnya ia mendapatkan hal yang tidak diinginkan oleh seluruh karyawan, yaitu terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun karir Donald Sihombing tidak berhenti di situ saja. Donald kemudian mendapatkan kepercayaan untuk membangun Mall Taman Anggrek milik Grup Mulia. Proyek ini memiliki konsep superblok terbesar di Asia Tenggara. Dan sejak saat itu dia membangun PT Totalindo Eka Persada. Saat ini, Totalindo juga menggarap beberapa proyek konstruksi antara lain Podomoro City Deli Medan oleh pengembang Agung Podomoro Land, apartemen Puri Mansion dan masih banyak lagi. Sejak perusahaan Donald berdiri, ia telah berhasil menggarap banyak proyek seperti Hotel Mulia Senayan, Hotel Four Seasons Kuningan, Rossi Square, Kalibata City, Basura City Tower, dan Grand Indonesia West Mall. Bahkan selain itu, Totalindo terlibat dalam pembangunan perumahan murah dengan DP 0 rupiah yang dirancangkan Pemprov DKI Jakarta. Melihat track record-nya ini, Totalindo bahkan merupakan salah satu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Januari tahun 2017. Yang kapitalisasi pasar Totalindo mencapai 25 triliun rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Donald Sihombing mengatakan bagaimana cara menjadi sukses. Ia mengatakan semua dapat sukses apabila ada kemauan bekerja keras dan tekun berdoa kepada Tuhan. Ia pun pernah bekerja dengan waktu 20 jam sehari. Dari 20 jam, dirinya meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, pagi, siang, sore, dan malam. Selain itu jangan lupa untuk berbagi dengan sesama, karena itu merupakan rahasia kesuksesan. Hal ini dilakukan karena dirinya pernah mengalami masa-masa sulit dan semua itu kembali pada kepercayaan pada diri sendiri terutama pada Tuhan. Donald Sihombing pun mengatakan apabila ada seseorang menyampaikan beban pikirannya kepada dirinya, dan itu sudah dianggap menjadi beban dirinya juga, dan itulah prinsip hidup Donald melalui kata-kata Tuhan. Saat ini perusahaan Totalindo yang dipimpin oleh Donald Sihombing ini mendiversifikasi usahanya di bidang program pemerintah. Totalindo pun kini menggarap konstruksi rumah dengan harga terjangkau. Hal itu dilakukan untuk menangkal volatilitas di pasar properti menengah ke atas.